menunjukkan jari di pinggiran kursi dengan mata tak lepas menatap Victor. Melihat keberanian kamu, saya semakin yakin. Kamu memang menyembunyikan istri saya. Saya tidak menyembunyikan istri Anda. Lagi pula apa untungnya saya menyembunyikan Savannah? Entahlah, saya juga bertanya-tanya, apa untungnya kamu menyembunyikan istri saya? Victor menyipitkan mata, lalu menelan ludah untuk membasahi kerongkongannya yang tiba-tiba kering. Tidak bisa dipungkiri dia terintimidasi dengan aura Dario. Padahal Dario tidak mengatakan apapun dan hanya menatapnya. Bagaimana kamu bisa jadi pengacara istri saya? Arsen yang mengenalkan Savannah pada saya. Saya tidak punya urusan apapun dengan Savannah selain mengurus perceraiannya. Kenapa Anda tidak bertanya pada Arsen? Mungkin dia tahu di mana keberadaan istri Anda. Victor tidak bermaksud melempar masalah ini pada Arsen. Dia dan Arsen sudah sepakat. Seandainya Dario curiga, Arsen meminta agar Victor mengarahkan Dario supaya Dario curiga padanya. Arsen tidak ingin Dario mencium sedikit pun kecurigaan Savannah tinggal di rumah Victor. Ada yang ingin Anda bicarakan lagi? Kalau tidak, saya harus pergi. Masih ada banyak kasus yang harus saya tangani, bukan hanya kasus istri Anda. 5 menit menunggu, tak ada jawaban. Victor pun berdiri, melangkah menuju ke pintu, lalu membuka pintu. Buru-buru sekali, padahal saya belum selesai bicara. Saya sibuk, saya melarikan diri hanya membuat kamu terlihat mencurigakan. Victor benar-benar geram dengan laki-laki sok berkuasa yang sialnya memang berkuasa ini. Selama menghadapi berbagai kasus, untuk pertama kali emosi Victor terpancing, padahal biasanya dia selalu tenang. Victor berbalik badan dan menatap Dario. Berapa kali saya katakan, saya tidak menyembunyikan istri Anda. Kalau Anda mau, Anda bisa mengecek ke apartemen, rumah, atau tempat manapun yang saya miliki. Silakan saja. Biasanya saat menangani kasus, jika Anda orang yang menuduhnya menyembunyikan sesuatu, lalu Victor menantang balik, orang itu justru tidak menuduhnya lagi. Bagaimana? Anda masih menuduh saya? Dario hanya diam sekitar 10 menit karena tidak ada jawaban. Victor pun berbalik badan dan membuka pintu, tapi lagi-lagi tertahan dengan suara Dario. Kebetulan hari ini saya tidak ada rapat penting. Kalau kamu menawari saya datang, dengan senang hati saya berkunjung di rumah atau apartemen kamu. Seketika Victor menyesal sudah menantang Dario. Sial. Sekarang apa yang harus dia lakukan? Jika dia menghubungi orang rumah dan menyuruh Savannah pergi, Dario akan semakin curiga. Ternyata kamu jago bikin kue ya? Savannah tersenyum. Nggak jago juga tante, bisa dikit-dikit, tapi ini enak banget loh rasanya. Elsa mengambil sepotong lagi kue brownies dan memasukkan ke mulutnya. Enak banget, kamu belum coba kan dari tadi? Elsa mengarahkan sepotong kue ke mulut Savannah. Enak kan? Savannah mengangguk. Tante tadi juga ikut buat brownies ini, jadi enak. Berkat tangan magic tante. Bisa aja kamu. Elsa tertawa. Tante senang banget kamu ada di sini. Dulu tante kesepian. Vincent dan Vernon, anak kedua tante, sibuk. Vincent sibuk kerja dan Vernon lagi semester 5. Katanya lagi banyak kesibukan dan sering menginap di apartemen. Pulang juga weekend doang. Terus suami tante sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena kecelakaan. Sejak saat itu tante jadi semakin kesepian. Turut berduka cita ya tante. Elsa tersenyum. Begitulah hidup, ada yang datang, ada juga yang pergi. Kita nggak bisa menahan orang-orang yang kita cintai
selalu ada di sisi kita. Savana mengangguk. Sekarang aku semakin yakin untuk bercerai dengan Mas Dario. Aku ingin memulai hidup yang baru dan membuka lembaran baru. Aku juga akan berusaha merelakan Mas Dario. Meski sulit, mungkin saja aku dan Mas Dario nggak berjodoh. Mungkin jodoh Mas Dario memang mantan istrinya. Elsa mengusap rambut Savana dengan lembut. Tapi firasat tante mengatakan pernikahan kamu dan suami kamu akan langgeng sampai akhir hayat. Savana terkejut dengan ucapan Elsa. Kenapa tante memiliki firasat seperti itu? Entahlah, tiba-tiba saja terbesit dalam kepala tante. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara mobil. Tunggu di sini ya, tante buka pintu. Nggak usah tante, aku aja. Nggak apa-apa, kamu di sini aja. Elsa menepuk pelan punggung tangan Savana dan beranjak menuju ke depan. Tak lama begitu sampai di ruang tamu, bel berbunyi. Elsa pun membukakan pintu. Ma, sapa Victor sambil mencium punggung tangan mamanya. Dario hanya melempar senyum pada perempuan setengah baya itu. Ini Dario, Ma. Dia ingin mengecek rumah kita untuk memastikan saya menyembunyikan istrinya atau tidak. Elsa mengalihkan pandangan pada Dario. Perawakan Dario persis seperti yang Savana ceritakan padanya. Laki-laki ini sangat tampan, alis tebal, dan rahang tegas, membuatnya terlihat galak ditambah sorot matanya yang setajam mata elang, membuat siapa saja yang melihat mata itu merasa terintimidasi. Tapi jika menatap matanya lebih dalam, ada kelembutan di sana, kelembutan yang hanya ditunjukkan pada orang-orang tertentu. Dia sosok yang kuat dan berkuasa, sangat cocok dengan sosok Savana yang lembut, kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Kenapa tante menatap saya begitu? Heran Dario. Elsa tersenyum dan menggeleng. Kamu mencari istri kamu? Ya, saya ingin tahu apakah putra tante ini menyembunyikan Savana di sini. Silahkan carilah. Dario menatap sekilas Elsa, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Sesaat tadi saat menatap mata Elsa, Dario seperti melihat mata Savana. Mereka terlihat agak mirip, namun Dario tak memperdulikan itu dan fokus mencari istrinya. Kenapa kamu berpikir istri kamu ada di sini? Tanya Elsa berjalan di samping Dario, sementara Victor berjalan di belakang sambil mencari-cari di mana kira-kira keberadaan Savana. Victor berharap Savana menyadari kedatangan mereka dan segera bersembunyi. Kalau sampai Dario yang menemukan Savana, akan sulit bagi Savana untuk melepaskan diri. Instingku membawaku ke sini, jawab Dario sambil mengedarkan mata ke sekeliling. Silahkan cari sendiri, tante akan menunggu di sini. Elsa menghentikan langkahnya. Dario juga menghentikan langkahnya dan menatap Elsa sesaat, lalu memutus kontak mata dan lanjut berjalan lagi. Sebelum datang ke sini tadi, Dario sudah datang ke apartemen Victor. Ternyata di sana tidak ada Savana. Dario sudah mengecek ke beberapa ruangan, lalu kakinya berjalan menuju ke samping rumah. Saat sampai di taman, tiba-tiba Dario menghentikan langkahnya, membuat Victor yang berjalan di belakangnya terkejut. Kenapa? Tanya Victor. Dario tersenyum samar. Saya minta maaf. 11 alis Victor terangkat. Minta untuk apa? Menuduh kamu menyembunyikan istri saya. Saya yakin dia tidak ada di sini. Victor memicingkan mata. Kamu belum menyusuri setiap ruangan yang ada di rumah ini. Kamu bisa mengecek ke tempat yang lain untuk memastikan Savana benar-benar ada di sini atau tidak. Tidak perlu. Saya yakin istri saya tidak ada di sini. Tapi jika kamu bertemu dengannya, tolong sampaikan saya sangat merindukannya. Tanpa menunggu jawaban Victor, Dario langsung pergi. Victor yang masih kebingungan dengan sikap Dario pun mengikuti laki-laki dingin itu keluar. Tepat setelah Dario tak terlihat, Savana yang bersembunyi di balik tembok tak jauh dari tempat Dario berdiri pun langsung keluar dari tempat bersembunyian.
Untung aja Mas Dario nggak lihat aku. Savana mengusap dadanya sambil menghembuskan nafas lega. Jam 7 malam Dario masih ada di kantor. Dario termasuk tipe orang workaholic, penuh ambisi, dan punya tekad yang kuat. Setiap tahun dia punya tujuan yang harus dia wujudkan. Bahkan tahun ini dia sudah menyusun tujuan untuk tahun depan. Dalam bisnis Dario punya tujuan mengembangkan perusahaan menjadi perusahaan multinasional nomor 1 di ASEAN. Sedangkan dalam kehidupan pribadinya tahun depan dia ingin memiliki buah hati bersama istrinya. Dario merenggangkan badan, beranjak dari kursi dan berjalan menuju ke dinding kaca. Memasukkan tangan ke dalam saku, Dario melempar pandangan keluar jendela. Dari lantai 40 ini Dario bisa melihat gedung-gedung kecil di bawah sana menyala, membentuk lautan lampu yang cantik. Lalu saat dia mendongak, di langit matanya disuguhkan gemerlap bintang. Malam ini indah sekali, akan lebih indah seandainya di sini ada savana. Jam 8 malam nanti, Pak Dario ada dinner dengan Mr. Smith dan istrinya di Hotel Gamelan. Liam, sekretarisnya, menjelaskan jadwal malam ini. Savana menyukai bintang. Liam mengenyitkan alis bingung kenapa tiba-tiba bosnya membicarakan Savana saat dia masih jadi sekretaris saya. Dia suka sekali menatap langit dari sini. Matanya berbinar dan bibir mungilnya selalu berucap wah. Lalu berbicara random tentang apapun termasuk impiannya di masa depan. Dia bilang dia ingin menjadi seorang ibu. Dia ingin menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak. Dario tersenyum samar. Saya terkejut saat dia mengatakan itu. Rasanya di zaman sekarang jarang sekali ada perempuan karir yang ingin jadi ibu rumah tangga. Bahkan saya mengatainya bodoh karena impiannya itu. Tapi dengan mata berapi-api dan suara menggebu-gebu dia bilang menjadi ibu rumah tangga itu tugas mulia. Lalu suatu hari dia bicara random. Katanya dia ingin memiliki keluarga. Dia ingin merasakan kehangatan sebuah keluarga dan keluarga sederhana itu. Dia ingin membangun istana kecilnya bersama suami yang baik hati dan anak-anak yang lucu. Dario menjeda kalimatnya untuk menarik nafas berat. Aku mewujudkan keinginannya. Aku membawanya masuk dalam duniaku. Aku berharap itu bisa membuatnya senang dan merasakan kehangatan keluarga seperti yang dia impikan. Tapi yang aku berikan justru rasa trauma memiliki sebuah keluarga. Setelah masuk dalam duniaku, senyumnya tak sehangat dulu, wajahnya tak seceria dulu, dan binar matanya tak seterang dulu. Membawanya masuk dalam duniaku hanya menambah lukanya. Tapi setiap aku menatap matanya, aku merasa bahwa aku dunianya. Aku gak mengerti apa yang dia lihat dariku sampai menjadikanku dunianya. Padahal selama ini aku terus menyakitinya. Selama ini tak peduli berapa banyak bara api yang Dario tabur di jalan savana. Savana tetap tersenyum dan menggenggam tangannya, seolah rasa sakit itu tak ada artinya selama mereka bergenggaman tangan. Hingga Dario lupa Savana juga bisa merasa lelah. Kakinya tak kuat lagi berjalan di atas bara api itu dan akhirnya berhenti. Biasanya jika seseorang menatap orang itu seolah orang itu dunianya, cintanya begitu dalam. Aku tahu, aku bisa merasakan itu setiap dia menatapku. Liam mengangguk. Berarti masih ada banyak kesempatan Pak Dario memperbaiki hubungan dengan Bu Savana. Dia bilang ingin berhenti mencintaiku. Kalau
Kalau begitu sekarang giliran Pak Dario yang mengejar, buat Bu Savana jatuh hati lagi pada Pak Dario. Dario terdiam cukup lama, sekitar 5 menit. Diam. Jadi bingung harus mengatakan apa lagi. Saya minta maaf Pak, sampai sekarang saya belum menemukan Bu Savana. Kamu tidak perlu mencarinya, saya sudah menemukannya. Menemukan Bu Savana? Di mana Pak? Di rumah Victor. Saya bisa merasakan keberadaannya. Dia berdiri tak jauh dari tempat saya berdiri. Dario tersenyum, lalu mendongak dan menatap langit malam. Saya sangat merindukannya dan ingin sekali memeluknya. Dari suara bosnya, dia bisa merasakan kerinduan itu. Kenapa Pak Dario tidak membujuk Bu Savana pulang? Membujuknya sekarang hanya akan membuatnya pergi lagi, dan kalau dia pergi lagi, saya takut tidak bisa menemukannya. Dia mengangguk. Dario menghela nafas panjang, lalu berbalik badan. Batalkan dinner dan sampaikan permohonan maaf saya. Saya juga harus pulang. Anak-anak pasti menunggu saya. Baik Pak. Wah, Savana mendongak, menatap langit malam dengan mata berbinar dan wajah berseri-seri. Sejak tadi bibir tipisnya tak hentinya mengucapkan kata wah. Elsa tersenyum dan meletakkan secangkir teh madu di meja. Ini minum dulu. Savana menghampiri Elsa dengan senyum cerianya. Tante, bintangnya bagus. Iya, bagus. Elsa tersenyum dan mencubit gemas pipi Savana. Savana seperti anak kecil yang sedang mengadu, melihat sesuatu yang lucu pada ibunya. Kamu suka bintang? Iya tante, aku suka bintang. Setiap melihat bintang, aku membayangkan saat ini di bawah langit yang sama. Ayah dan ibuku juga menatap bintang dari tempat mereka berada. Elsa menoleh dan memperhatikan wajah Savana dari samping. Savana juga menoleh dan menatapnya. Orang tua berada. Memangnya di mana mereka berada? Savana tersenyum. Apapun yang terjadi, senyuman itu tak pernah luntur dari wajahnya. Elsa kadang bertanya-tanya berapa banyak topeng yang Savana miliki untuk menutupi kesedihannya. Entahlah, aku juga nggak tahu tante. Sejak kecil aku tinggal di pantai asuhan. Ibu panti bilang beliau menemukan aku di dekat panti. Mungkin orang tuaku sengaja meninggalkanku di sana, atau mungkin orang tuaku menitipkanku sementara. Tapi kalau sementara, kenapa sampai sekarang mereka belum menjemputku ya tante? Apa mereka lupa sama aku? Savana tetap tersenyum. Elsa mengusap rambut Savana dengan lembut. Tidak ada orang tua yang melupakan anaknya. Percaya sama tante, suatu hari nanti kamu akan bertemu dengan mereka di waktu yang tepat. Kamu juga akan menemukan kebahagiaan kamu. Savana mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku gak mau nangis tante. Savana tetap tersenyum, tapi air matanya merembes begitu saja. Ih, kenapa sih keluar terus? Savana buru-buru menghapus air matanya. Elsa langsung menarik Savana dalam pelukannya. Saat itulah air mata Savana mengalir semakin deras. Savana mengeratkan pelukannya pada Elsa. Seandainya ibuku memelukku, pasti pelukan ibu sehangat pelukan tante. Elsa mengangguk. Peluklah ibu jika kamu merindukan ibu kamu. Terima kasih tante. Sama-sama nak. Elsa mengusap rambut Savana dan mencium sisi rambutnya. Ada apa ini? Kok pada pelukan? Mendengar suara itu, Savana dan Elsa pun melepas pelukannya. Elsa mengusap pipi Savana. Sebaliknya Savana mengusap pipi Elsa sambil melempar senyum satu sama lain. Ngomongin apa sih sampai nangis gini? Kok aku gak diajak? Ucap Victor sambil berjalan menghampiri mereka. Ini urusan perempuan, cowok gak boleh ikut, ucap Elsa yang dibalas anggukan Savana. Kompak banget, padahal baru 2 hari bertemu.
Iya dong, Savannah melingkarkan tangan di lengan Elsa. Elsa tersenyum dan mengusap lengan Savannah. Ya ampun, tehnya sampai dingin. Elsa mengajak Savannah dan putranya duduk menikmati secangkir teh sambil mengobrol ringan. Oh iya Pak Victor, kapan tanggal sidang cerai sama dan Mas Dario? Kamu gak sabar banget cerai sama Dario, mau nikah sama Arsen ya? Goda Victor. Savannah melotot. Aku sama Arsen gak ada hubungan apa-apa Pak Victor. Kami hanya teman. Aku cuma anggap Arsen adikku. Tapi Arsen maunya lebih tuh. Yaitu urusan Arsen. Berarti ada lowongan untuk yang lain dong. Savannah tertawa. Lowongan? Lamar kerja kali ah. Victor tersenyum. Oh ya, tahap perceraian ada beberapa. Dalam waktu dekat akan ada proses mediasi. Proses ini melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Savannah mengangguk, menarik nafas dan mengeluarkan perlahan. Savannah mencoba menguatkan hati. Meskipun sudah mengajukan gugatan cerai, hati kecilnya menolak untuk berpisah. Hatinya masih ingin mempertahankan pernikahan ini. Namun begitu mengingat yang lalu-lalu, bagaimana sikap Dario padanya, Savannah tidak ingin mundur. Sudah cukup 2 tahun penderitaan ini. Savannah ingin lepas dari suaminya. Terserah orang mengatainya kalah dengan pelakor, tapi kenyataannya dia memang kalah, bahkan sebelum dia berjuang, karena sejak dulu hati suaminya sudah dimenangkan oleh si pelakor.